Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu, guru-guru hebat yang tergabung dalam pembekalan temu penulis PPMN tahun 2023 ya, insya Allah bisa berjumpa di Tebet ya. Bagi Bapak Ibu yang memilih kelas daring, insya Allah kita akan persiapkan Zoom meeting khusus untuk tetap bisa mengikuti materi di hari Sabtu full. Karena itu materi sangat penting dari para pemateri. Sabtu dari jam 8.00 sampai ke pukul 22. Hari ini kita berjumpa untuk hari ketiga untuk fasilitator ya, untuk pembekalan temu penulis PPMN 2023. Bisa jadi ini merupakan materi yang pembekalan terakhir ya. Jikalau memang nanti ada materi lanjutan ya dari teman-teman yang akan mengisi ya, kita persilahkan juga ya Bapak Ibu ya. Ini untuk hari ini kita bersama dengan seorang penulis ya, penulis yang sangat produktif ya. Biasa kita sapa dengan Uni Epi ya, di mana sudah berkumpul semua ya. Baru 8 orang sama saya, Pak Bambang, baru siap-siap Bu Eti, kemudian Bu Asna Nurul Sabila Hassani, satu keperawatan. Ya, Bapak Ibu ya, dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, untuk pembekalan hari ketiga ya, khusus untuk persiapan pelatih nasional PPMN yang akan siap berkarya melibas dunia literasi Indonesia di tahun 2024. Jadi setelah pasca kegiatan Tebet dan Jonggol, kita akan ada pelatihan lanjutan untuk memperkuat para fasilitator atau para pelatih nasional ini supaya amunisinya semakin mantap, terutama membangun literasi di sekolah-sekolah yang akan dikunjungi. Baiklah Bapak Ibu, kita perkenalkan pemateri pada hari ini merupakan orang yang tidak asing lagi bagi saya ya. Ini merupakan komandan kami di Sumatera Selatan ya. Apapun yang dimintanya tidak boleh dibantah gitu ya. Karena dia istrinya komandan, jadi darah komandan itu sangat kental mengalir ke darahnya dari segi kedisiplinan, disiplin waktu, target, istilahnya semua diperhitungkan dengan matang. Subhanallah ya. Ibu Epi Ervita sering dipanggil dengan Uni ya, merupakan orang Padang yang lahir tanggal 20 April 1972 di Muara Panas. Sehingga orang yang lebih agak-agak panas ya, karena dia lahir di Muara Panas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sebagai putri bungsu, ya putri bungsu, penulis lebih banyak, Uni Epi ini lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga. Tapi dengan komunitasnya luar biasa ya. SD ditamatkan di SD Negeri 1 Muara Panas, kemudian SMP-nya di SMP Negeri 1 Muara Panas, dan SMA-nya SMA Bukit Sundi di Junguk Rani Muara Panas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Untuk S1-nya UNIEPI menyelesaikannya di Pendidikan Bahasa Inggris IKI Padang. Selesai tahun 2007. Selanjutnya di S2-nya menikah dengan Mayor Infantri Surtuni Sarjana Agama MMPD dan dikaruniai 3 putri ya. Kemudian UNIEPI hari ini bertugas di SMA Negeri 1 Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Dari buku tunggal UNIEPI yang saya kutip dari buku kumpulan cerpen Terima Kasih Komandan, di sini ada tercatat sudah ada 7 buku tunggal di 2014 menjemput impian.
kumpulan cerpen Menjemput Impian, kemudian Persembahan Cinta 2018. Buku Persembahan Cinta ini istilahnya dipublis pada saat mau kegiatan pelatih nasional Sagu-Saku Iki ya, berkejaran menyelesaikan Oh, ya. Di Solo ya waktu itu. Kemudian di 2018 di Geltar Rindu, kelanjutan dari istilahnya kegiatan dari Sagu-Saku, kemudian memang aktif di komunitas 30 HB ya, 30 hari berkarya di Facebook. Kemudian ada juga di 2018, ini sangat produktif 2018 karena mau naik pangkat gitu ya. Sini sangat berkesan ya, sangat berkesan karena hmm, UNEP itu memunculkan Gejolak Juga Bintang. Ini merupakan kumpulan cerpen. Pada saat saya berkunjung ke Aceh, buku ini pernah saya bawa. Kemudian pada saat ada teman-teman ya, terutama itu Tiara ya waktu itu ya, meminta contoh tentang kumpulan cerpen, dan saya pinjamkanlah semalam dengan Bu Tiara atau Bu Mursidah waktu itu untuk dibaca sebagai role modelnya untuk membuat cerpen. Karena saya aslinya nggak bisa bikin cerpen ya. Dan pada saat itulah akhirnya saya berkeinginan untuk belajar membuat cerpen. Kemudian di bulan berapa ya? Di 2019 ya, mulai memberanikan diri menulis karya fiksi, bergabung di komunitas 30 HB 2019 karena pada saat karya pembuka itu pada saat saya menonton film Joker ya, saya menulis review tentang Joker pada saat itu ya. Kemudian disitulah selama ini saya menghindari fiksi karena menganggap itu akan mengungkap jati diri saya yang buruk atau gimana. Ternyata dengan fiksi itu ternyata pada saat saya belajar dengan UNEPI, belajar dengan mentor yang lain ya, suatu yang luar biasa ya. Di 2018 UNEPI juga memunculkan kumpulan cerpen If I Were You. Ini merupakan buku yang sambungan juga ya, karena itu nyambung-menyambung gitu ya. Istilahnya ada target yang diselesaikan ya, karena buku-buku yang dituliskan Ibu Unep ini masuk dalam kenaikan pangkatnya, pangkat 4A dan 4B gitu ya. Di 2019 pada saat kita ada kegiatan Perpusnas Expo, UNEPI menulis tentang kumpulan puisi tentang Waiting for You ya, mana setiap ada kegiatan ya UNEP ini pasti akan memunculkan buku. Kemudian dari puncak dari pada saat 30 HB ya, 30 hari berkarya, UNEP memunculkan buku Dejavu. Buku Dejavu ini memang berarah, misalnya khas Padang banget ya. Jadi istilahnya di 2021 ya, istilahnya ini menjadi karya yang fenomenal bagi masyarakat Padang ya, karena ini kembali mengingat kembali masa-masa lalu, masa-masa kecil Nepi pada saat di dunia Minang ya, tanah Minang. Dan hari ini kemarin saya mendapatkan buku ya seperti ini ya, buku kumpulan cerpen. Sebenarnya ini sudah buku tulisan lama ya, sengaja disimpan untuk naik pangkat ke 4C gitu ya. Ini terima kasih Komandan. Ini merupakan buku yang spesial. Saya bilang kenapa enggak wajah Mayor Uda Surtuni gitu ya, enggak dipasang, tapi hanya udah enggak siap jadi covernya. Sini merupakan kisah dari istilahnya kumpulan cerpen yang merupakan penggalan-penggalan cerita pada saat Uda bertugas di Aceh itu ya, di Aceh dan sampai Papua ya. Situ. Saya belum sempat baca di sini. Sini ada terima kasih Komandan ya, banyak sekali sekelumit cerita ya yang aneh-aneh, dari jelimet, dari yang istilahnya kayak cerita-cerita Zuzana gitu ya, sampai cerita-cerita yang lebih mengarah pada kekerasan. Bagi yang penasaran bisa kontak langsung Nebi untuk buku ceritanya. Sangat setia dengan goresan pena ya. Dulu pernah kita undang GP untuk bekerja sama, tapi gagal karena GP-nya standarnya tinggi banget dari segi harga ya. Karena dia mengutamakan kualitas luar biasa ya. Untuk pelatih itu banyak sekali nih. Ya. Di sini kalau diperhatikan ya, pengalaman trainer UNIF ini penasaran dengan hal-hal yang baru ya. Pertama karena dia yang hobi menulis ya,
Trainer itu lebih mengarah pada sagu-sagu, spektakuler sagu-sagu gitu. Kemudian ada penasaran dengan waktu itu launching Semio ya, sebelum kita mengenal Zoom meeting pada saat itu adalah Webex. Webex itu mahal banget ya. Terus itu ada Semio, Simolek gitu ya dari luar di situ. Saya nggak sempat menyelesaikan itu ya. Kemudian ada workshop sagu-sagu, kebanyakan di workshop sagu-sagu karena memang talentnya ada di passionnya ada di menulis. Kemudian di 2018 pasca kegiatan sagu-sagu Solo sampai dengan 1 tahun selanjutnya itu banyak sekali melakukan kegiatan gerakan literasi sekolah dan pada saat itu akhirnya di 2000 pada saat bulan Mei itu kita Pak Bambang lewat IG Kabupaten Muarani memberikan penghargaan bagi pejuang-pejuang gelis yang masukkan buku untuk tampil diberikan penghargaan oleh Bapak Bupati. Dan menyedihkan Bapak Ibu ya, kedua bupati itu masuk penjara ya satu paket gitu ya. Padahal kami itu luar biasa ya Bapak Yani sama wakilnya pada saat itu ya. Yang namanya juga politik ya, karena kebutuhan politik adalah uang ya kita nggak bisa apa-apa ya. Uh, Terakhir bersama dengan JSDI, UNEPI lebih mengarah pada IT ya, lebih mengarah pada Canva, desain Canva. Kemudian selain di JSDI, beliau juga aktif juga di kegiatan-kegiatan yang lain ya, yang berhubungan dengan teknologi IT. Kemudian aktif juga di forum literasi Serasan Sekundang, terutama dalam menelitik ya, menulis istilahnya menulis kembali ya cerita-cerita daerah di Kabupaten Muaraenim. Sering sekali mengadakan webinar dengan gratisan ya, istilahnya intinya berbagi ya, tidak ada hitung-hitungan berapa yang penting berbagi. Ini luar biasa karena berbagi itu ya rezekinya datang dari pintu yang lain ya. Memang nggak dapat dari sebagai narasumber ya, tapi datangnya di pintu-pintu yang lain. Begitulah Bapak Ibu ya, dinamika kita sebagai narasumber, dinamika sebagai pejuang literasi ya seperti itu ya. Awalnya UNEP itu istilahnya mau stay cool saja ya, stay cool, mengimbangi suami berbisnis gitu ya. Tapi bertemu dengan saya dia nggak bisa stay cool ya, saya paksa berlari, meloncat bersama saya ya akhirnya ketagihan gitu ya. Terakhir dia ngamuk-ngamuk ya gara-gara nggak saya ajak di Rainas gitu ya. Hmm. Saya pikir kan istri komandan sibuk ngapain mau ngajak dia mau ikut ke Cibubur dan ternyata ngamuk juga ya. Itu ya Bapak Ibu luar biasa bersama kita ya, kita sifatnya hebat menghebatkan, ajak ngajak gitu ya. Jadi Bapak Ibu luar biasa Bapak Ibu bisa bergabung di kita. Kita memang sifatnya modal ya. Kita modal dulu, kita menunjukkan ini kita loh ya. Kita berani buang uang ya. Yakin saja rezeki yang kita gelontorkan itu akan berbalik ribuan kali ya dari pintu-pintu yang lain. Itu yang kami rasakan Bapak Ibu ya. Istilahnya kita tanpa lelah, malah saya kayak kalau dibilang orang ketagihan itu pernah teman rekan kerja itu bertanya, oh Pak tadi banyak duit ya jalan-jalan terus gitu ya, pergi-pergi terus. Saya bilang, saya malah buang duit loh. Ya, 1 tahun pertama itu saya hanya buang duit ya. Buang ongkos sendiri dan lain sebagainya sampai minjem koperasi sekolah gitu ya sampai beli oleh-oleh gitu udah dijatah tuh 200.000 jadi kalau kepala sekolah ngasih uang 200.000 itu untuk oleh-oleh doang ya kalau terbeli pasti jadi 400.000 beli oleh-olehnya dan istilahnya nggak terasa gitu ya berkat dengan Uni EPI oleh-oleh saya juga akhirnya ditaruh di jatah komandan jadi kita cukup stay bikin surat dan lain sebagainya ya setelah bergabung dengan kita pergerakan ya UNEP sangat membantu juga untuk kegiatan saya yang selanjutnya. Jadi Bapak Ibu ya teman rasa saudara ya itu luar biasa. Kadang teman yang sebangsihnya semangatnya melebihi dari saudara yang aliran darahnya sama ya tapi lewat perjuangan seperti inilah gitu merasa ya hidup itu lebih bermakna, lebih terasa ya, lebih berjuang bersama itu suatu yang bisa dikatakan rasanya nggak mustahil ya seperti orang gila tapi merasakan yang energi positif yang luar biasa yang kami rasakan di pertemanan di
literasi ini ya. Ini luar biasa ya, kami berjumpa di kegiatan literasi, dipersatukan oleh IGI, kemudian bubar, tetap bersatu kemudian ada wadah yang kita bentuk, yaitu penulis dan motivator nasional. Berharap kita tidak menyekat-nyekat orang dalam bentuk organisasi profesi, kemudian tidak menyekat, yang masuk itu tidak terbatas hanya guru saja, sehingga dibukalah komunitas ini untuk semua orang yang mau berkiprah. Kita tidak ada istilahnya di PPMN ini jangan berpikir mau datang itu dapat ongkos gitu ya. Kita istilahnya datang ya berijo dewe gitu ya. Nah, memang terkadang ya teman-teman yang sudah biasa mendapatkan fasilitas kementerian akan merasa berat untuk seperti ini. Tapi cobalah sekali saja datang yang seperti yang kami lakukan ini, Anda akan ketagihan. Gitu ya. Ini luar biasa ya. Pada saat kita menyisihkan sedikit uang kita untuk kegiatan yang benar-benar bermakna, ya rasa ketagihan itu akan muncul. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Sudah terkumpul 12 orang, sudah lumayan saya mengoceh 15 menit ya. Oke. Bapak Ibu ya, kita serahkan langsung ke Ibu Evi Ervita untuk memberikan kita materi tentang menulis kisah inspiratif. Siapkan interaktifnya karena UNIEPI akan menggunakan kelas point ya, dan bisa jadi kelas point ini Bapak Ibu ya akan menjadi materi lanjutan untuk UNIEPI untuk memberikan ilmu yang dia dapatkan ini kepada kita bersama-sama. Silakan Bu Epi. Oke, terima kasih Pak Teddy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Teddy, suaranya jelas? Jelas nih. Sangat jelas. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman hebat yang berada di ruang Zoom malam ini. Selamat bergabung. Jumpa lagi kita di jalur PPMN ya. Ini anggap aja ini channelnya PPMN. Malam ini saya akan membahas tentang menulis kisah inspiratif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Pak Teddy yang telah panjang lebar bercerita. Intinya adalah menunggu kehadiran teman-teman. Alhamdulillah sudah lumayan banyak. Mungkin kita bisa mulai. Tapi perlu digarisbawahi ya teman-teman hebat yang ada di Zoom ini. Apa yang disampaikan Pak Teddy yang menjadi dasar bagi kita adalah kebersamaan. Ya, kita sudah menjalin rasa persaudaraan itu dari dulu. Dari tahun-tahun, walaupun kita berasal dari daerah-daerah yang berbeda, tapi kita disatukan dalam wadah waktu itu adalah Sagu-Sagu Igi. Dan sekarang Alhamdulillah kita berkumpul lagi di dalam PPMN. Benar-benar terasa persaudaraan dan kekeluargaan di sini. Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung ya, nanti akan merasakan bagaimana ritme persaudaraan ini dan sangat mengikat. Baiklah, saya akan share screen dulu. Bapak, teman-teman sekalian ya, malam ini kita akan membahas tentang, kalau biasa nggak memperkenalkan diri lagi ya, sudah biasa teman-teman biasanya memanggil Uni Evi. Nah, malam ini kita akan membahas tentang menulis kisah inspiratif. Kenapa kita akan membahas ini? Tapi sebelumnya saya minta teman-teman untuk bergabung dulu nih di kelas saya. Ya, teman-teman ketik di browsernya classpoint.app. Nanti di pojok kanan itu ada kode kelas ya. Nih, kelas kodenya adalah EV1. Ya, EV1. Silakan teman-teman bergabung di situ. Biar nanti ketika kita melanjutkan kita bisa interaktif ya, kita bisa bekerja bersama. Silakan teman-teman ya. Ketik dulu di browsernya classpoint.app. Lalu masukkan kode kelasnya EV1. Gimana? Sudah ada yang bergabung?
Ini belum ada nih kayaknya. Kita bergabung dulu ya biar enak. Plus point F. Ya, kelas point dot Onepi, FFP. Onepi kodenya gimana? EP1 huruf besar EPI-nya. EFI-nya besar, angka Oh, 1. F bukan Ya, P. FI 1. FV. F. Ini ada di pojok, nggak kelihatan ya? Udah diperbesar udah. Coba buka lagi. Oke. FI 1. Tidak diizinkan untuk bergabung. Gimana ceritanya tuh? Oke. Nggak diizinkan? Peserta baru tidak diizinkan untuk bergabung. Hanya anggota kelas Bentar, berarti kita cek kelas dulu ya. Nah, Belum sudah. dibuka kelasnya ya. Nah, tuh udah masuk. Kak Teddy sudah. Saya masih tidak diizinkan untuk bergabung Bu Epi. Kenapa? Mungkin salah ketik kali kodenya. Kodenya gimana? Epi. Back dulu, back F, dulu. pakai F. Back Oh, dulu. F dulu. Iya. F dulu. Jari jempol galau. Sakti. F ya. Iya. F P1 gitu. Ah, Nggak pakai E. Epi. enggak. F1. Epi. Hah? Iya, F. F. Victor. Fanta. Ah, Fanta. iya, F terus 1. Iya. Dulu. Hah? I dulu. V dulu 1. EV 1. Kalau tadi gimana sih maksudnya? Bu Is belum masuk ya? Huruf besar semua apa nih? Iya. Huruf besar semua. Iya, Ini nggak saya kelihatan kasih apa ya? itu. Epi Itu kan ada 1 kan kode. huruf besar semua. Iya, sudah 6 Ah, orang bergabung. ada. Udah Baru 7. kita bergabung. Iya, kalau dia salah nggak boleh salah ini ya. Nggak boleh salah hurufnya sama. Nih Epi nanya dulu nih. Yuk. Kalau mau kita bikin kelas sendiri itu berarti kita harus download aplikasinya ya? Oh iya. Nah, saya pernah masuk juga ke sini dulu, pas mendownload rupanya katanya harus versi yang 2016 kan? Atau Ya, paling jadi tidak keluar 2013. lagi, hapus lagi, masuk ke yang baru. Dan Enggak, juga maksudnya versi memang Windows kita dia tuh harus besar. 2013 ya. 2010 nggak bisa. Windows nggak bisa. Ya, saya 2010 Harus makanya yang baru. nggak bisa bikin. Tapi masuk bisa ya, kalau bergabung bisa ya. Kalau bikin Oh bisa. bisa. Izin berapa kodenya Mm-mm. tadi? Masuk tapi kodenya berapa? EVI 1. EFI 1. Ya, huruf besar semua ya. EFI 1. Udah. Ini baru 7, berarti ada 5 loh yang belum masuk. Gimana Ya, nggak masuk? apa-apa. Masuknya gimana? Belum ini masuk. Oh, Bu Iis ya? Iya, belum. Sudah diketik kelas point tadi. Nah, kelaspoint.app di browser ya. Heeh. Habis itu masukkan kode. Kode di app. Bentar. Kelaspoint.app. Udah 9, P. 10. Tinggal 2 orang lagi. 3 orang lagi. Nur. Nah, ini. Kelaspoint.app. Kelihatan nggak? Lalu masukin kode. Kode kelasnya di pojok atas ini. EV1.
Sudah Bu Iis? Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Karena kelas poin ini asik Pelan-pelan loh. saja. Kalau kita terapkan waktu pembelajaran, siswa sangat tertarik. Sudah 10 yang Sudah bergabung. bisa? Ya udah 10. Masih ada 3 orang yang belum. Bu Iis gimana Bu Iis? Sudah masuk? Dah. Udah masuk ya? Sekarang kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Kita coba ini dulu. Nah, di sini ada gambar ya. Sebelum kita masuk ke materi. Makanan apa yang bisa teman-teman buat dari bahan di gambar ini? Nanti teman-teman akan menjawab ya di HP-nya masing-masing. Aduh, nggak kelihatan ini. Nah, silakan. Nanti waktunya berapa menit saya buatnya? 1 menit mungkin. Silakan dijawab. Di HP-nya ada tuh. Tadi kan ada gambar apel ya. Makanan apa yang bisa dibuat dari gambar tersebut? Nah, ketik aja. Nah, ada yang bikin jus apel. Oke. Siapa lagi? Apel aja. Lanjut. Salad, ya. Yang lain. Keripik apel. Bagus. Salad. Nah, berarti ini ada yang jawaban sama salad. Oke. Selai keripik apel. Apalagi teman-teman? Ayo. Salad. Buah Newton. Ayo. Bubur apel. Keripik apel. Es buah. Bubur apel. Ada lagi bolu apel. Nah. Tempel di HP maka jadi. Oh, ini keren ini. Jadi iPhone dia. Hmm, buah kurci. Lanjut. Dia kalau seandai jawabannya banyak yang sama, maka dia akan semakin besar. Oh, ada puding apel. Hmm. Sudah semua? Masih 8 loh. 9. Nah, salad, jus apel, puding apel. 9 orang. Dari 10. Tinggal 1 orang lagi. Mumpung masih ada waktu, beberapa detik lagi. Dia waktunya bisa kita atur ya Bapak Ibu ya. Ini sengaja karena pertama saya atur agak lama sih, 3 menit. Masih ada 1 orang lagi nih yang belum. Gimana? Apa? Kita anggap selesai aja. Selesai. Kalau dia waktunya sudah sampai 3 menit, kita nggak bisa jawab. Ini masih 9 orang ya. Sementara di kelas kita sudah masuk 10. Berarti 1 orang nggak ngasih respon. Kita tutup ya. Nah, kita kasih semuanya dapat bintang biar cepat naik level. Nah, bagi yang jawab. Oke. Ternyata dari apel tadi tuh banyak yang buatnya jadi salad. Ya. Karena salad ini besar kan? Besar. Berarti ada beberapa orang dengan jawaban yang sama. Nah, oke, kita simpan ini sebagai kenang-kenangan. Oke. Kita tutup dulu. Kita mau masuk ke materi dulu.
Ini. Kita mau kembali ke materi. Oke, yang tidak ada respon tuh Pak Karwandi karena beliau pakai handphone ya. Ya, Oh, dijawab. ya menjawab karena pakai handphone dia hanya menyimak saja. Pokoknya hilang tampilan Uni Happy kalau buka yang lain gitu. Oh gitu. Ya udah. Sebentar ya, saya tutup dulu. Nanti saya kembalikan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu ya, saya sengaja pakai kelas point untuk mungkin Bapak Ibu sudah ada yang punya atau sudah pernah memakai kan. Tapi sekarang kita akan inikan lagi. Ya, mungkin ada yang baru tapi mungkin juga udah pernah karena sekarang udah diupdate katanya. Ini kenapa ini? Ini sudah di close. Kalau ada berat nih karena pakai Zoom meeting, mantau itu juga mungkin ada berat. Iya kali. Ya, Tapi enggak biasanya biasa aja. bisa aja. Nah, baiklah Bapak Ibu. Kenapa apa itu yang disebut dengan kisah inspiratif ya? Kan sering kita bertanya, apa sih kisah inspiratif itu? Itunya ditutup. Kok nggak bisa ditutup lagi nih? Nah kan Bapak Ibu ada mau raise hand tuh, menjawab pertanyaan dari narasumber. Apa itu kisah inspiratif? Ya, apa itu yang disebut dengan kisah inspiratif? Coba. Coba, ada yang raise hand tadi? Pak tadi siapa Pak tadi? Pak Karwandi lagi cari cuan gitu sambil ngajar les tuh ya. Ternyata ya multitasking semua ya. Ibu Indra lagi ngajar CGP, Pak Karwandi lagi ngajar anak SMP. Dan Nurhayati ngapain tuh di situ ya? Nah, pernahkah Bapak Ibu membaca kisah inspiratif? Coba, kira-kira Dari Bunda kalau Nurhayati memang itu kisah yang bisa menginspirasi. kisah yang bisa menginspirasi, boleh ya. Apa itu kisah inspiratif? Kisah yang bisa menginspirasi. Terus ada lagi? Apakah di kolom chat? Apa di mana sih? Di kolom chat itu, Bunda. Ibu Pitlawati, kisah yang bisa dijadikan pelajaran. Kisah yang bisa dijadikan pelajaran. Ya, kisah inspiratif itu adalah cerita yang membuat pembacanya, aduh, Firman terganggu dengan menambahkan, ini, Cak Firman terganggu dengan menambahkan ini juga, dia. Terlalu banyak aplikasi ini yang terbuka kayaknya. Cak Firman menambahkan kisah yang membuat orang tergerak, kemudian Om Bambang yang tergembok, kisah yang mengandung nilai moral. Ya, Saya tuh kisah penasaran dengan inspiratif. Pak Bambang nih, kenapa tergembok kembali tuh? Kisah inspiratif adalah cerita yang membuat pembacanya merasa tergugah, tergerak untuk berbuat sesuatu dan menjadi lebih termotivasi setelah membacanya. Kisah yang memberikan inspirasi bagi para pembaca untuk berbuat hal yang sama baiknya dengan yang ada di kisah atau malah lebih lagi. Nah, ini pentingnya kisah inspiratif itu ya, karena kisah inspiratif itu bagaimana orang setelah membaca itu hatinya tergerak, Oh, dia berarti yang cocok tergugah itu dan jawaban Cak Firman ini ya, yang pas ya. mana? Cak Firman jawabnya kisah yang membuat orang tergerak, ini cocok banget berarti. Iya, kisah inspiratif itu bisa dikatakan inspiratif bila kita yang baca itu hatinya tergerak. Aduh, ini seandainya seperti ini
Kenapa saya tidak berbuat seperti ini? Padahal saya juga bisa. Bahkan mungkin lebih. Nah, itulah pentingnya kisah inspiratif itu. Sayang ya. Nah, mengapa harus menulis kisah inspiratif? Coba, saya sebenarnya ada ininya di sini, tapi ini nih, aduh. Coba kita lihat. Kenapa kita harus menulis kisah inspiratif? Coba di HP Bapak Ibu ada nggak? Bisa jawab nggak? Coba di HP-nya bisa nggak? Ini jawaban pendek aja tulis. Kenapa kita harus menulis kisah inspiratif? Coba kirim jawaban. Bisa nggak? Nah, Pak Firman, untuk merekam memori yang berharga. Aduh, bagus banget ya, Firman, Cak Firman ya. Untuk merekam memori yang berharga. Yang lain? Untuk merekam memori yang berharga. Kenapa kita menulis kisah inspirasi? Agar dapat dijadikan contoh. Very good, Bunda. Agar dapat dijadikan contoh. Oke, kita kasih bintang ini ya. Nah. Bergerak bersama sendiri itu sepi dan dingin. Aduh, Teddy, iya sih. Tapi tidak ada inspiratifnya di sini, Ted. Nggak mau aku ngasih bintang ya. Alasannya yang pertama untuk merekam memori yang berharga, ini bagus banget ya, kisah inspiratif, agar dapat dijadikan contoh ya. Bisa jadi contoh untuk orang lain. Iya, betul Ibu Fitriawati. Nah, dikasih bintang. Oke. Ibu yang lain? Kirim linknya lagi dong. Itu. Enggak ada link. Hah? Gabung aja Bu di kelas. Kelas apa? Kelas ini ya? poin dot. Ya. Ini menggugah rasa agar bisa berbuat lebih baik ya. Oke. Terus ada lagi. Kodenya berapa? Agar bisa menggerakkan orang lain untuk berbuat seperti yang diharapkan. Very good. Ya, kita kasih bintang Bu Asrol. Agar bisa menggerakkan orang lain untuk berbuat seperti yang diharapkan. Ya, 2 HP ya ini. Agar bisa. Oke, 3 kali ya terkirim. Oke. Nah, dari beberapa jawaban Bapak Ibu ini ya, ini sebagai acuan dan pegangan untuk memberi semangat. Boleh. Ya. Masih ada, waktunya masih panjang. Masih adakah yang mau memberikan pendapatnya? Pak Bambang belum merespon ini. Terus yang ada Cak Firman, Bunda, Pak Teddy, Bu Pit, Bu Maroli, Bu Asrol, Bu Indra, baru 7 orang. Nah, menuai hikmah. Good. Bagus ya, Bu Zaima. Menuai hikmah. Ingin buat sejarah diri. Boleh. Tetapi sejarah diri yang memberikan inspirasi ya, kebaikan kepada orang lain. Ya. Oke. Dah. Nah, alasan dari kita tambah bintangnya biar cepat naik level. Ya. Tapi saya menutup ini tidak bisa. Kenapa ini Pak Teddy? Kelihatan. Kita simpan sebagai kenang-kenangan biar nggak hilang jawaban Bapak Ibu.
Agak macet nih, memang kayak IndiHome lagi bermasalah kayak. Iya, makanya biasanya lancar-lancar aja. Ini IndiHome-nya tuh saya kembali lagi, hentikan dulu, baru bisa kembali berbagi. Nah, jadi Bapak Ibu, dari jawaban Bapak Ibu tadi, rata-rata itu benar semua ya. Nah, oke. Nah, di sini kita akan lihat, kita satu persatu aja, nggak apa-apa lah. Sinyal di tempat saya bermasalah ini. Untung aja masih bisa lah. Nah, secara sederhana, ada beberapa alasan ya. Ada beberapa alasan kenapa kita menulis kisah inspiratif. Yang pertama sudah tadi dijawab oleh Bapak Ibu ya, ingin mengambil hikmah dari peristiwa. Jadi ketika kita menghadapi suatu peristiwa, lalu kita tuangkan dalam bentuk cerita. Nah, kita di sana menyampaikan pesan atau hikmah dari peristiwa itu agar dapat dirasakan oleh para pembaca. Kemudian bentuk apresiasi pada orang yang mengalaminya. Ini ketika yang kita tulis itu bukan kisah kita, tetapi adalah cerita orang, atau mungkin kita melihat orang di jalan, kita melihat emak-emak di jalan atau bagaimana. Jadi kita menghargai orang yang mengalami itu. Kita mengapresiasinya dalam bentuk tulisan. Tulisan yang inspiratif ya. Kemudian sayang juga untuk dilewatkan begitu saja. Ini seperti kata Cak Firman ya, untuk merekam memori ya, untuk merekam memori. Jadi jawaban Bapak Ibu tadi semuanya adalah alasan kenapa kita menulis kisah inspiratif. Oke, itu beda sekarang dengan kita lanjutkan. orang yang sudah menggeluti penulis nih ya. Kayak Cak Firman Apa? tuh karena dia udah biasa nulis ya. Jadi jawabannya tuh kena semua gitu ya. Ini sudah kita simpan jawaban-jawaban tadi ya. Nah, iya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pakai di kelas, jawaban-jawaban siswa ini bisa kita simpan, insert sebagai slide gitu kan. Nah, kalau kita insert, dia akan nambah slide kita. Jadi jawaban anak terekam. Ya, jawaban-jawaban mereka juga akan senang kan kalau jawabannya kita. Dan kita juga tahu siapa nih siswa kita yang rajin atau berinteraksi dengan kita selama PBM. Oke. Nah, tentu kita sudah tahu nih, sebuah kisah inspiratif itu penuh hikmah. Ya kan? Sebuah kisah yang akan menggerakkan, yang akan tentu ada caranya. Bagaimana ya caranya kita menulis kisah inspiratif itu? Nah, yang pertama kita lihat ya, ada beberapa tips di sini, yaitunya bahasa yang kita gunakannya itu adalah bahasa itu mengalir. Ya, usahakan bahasa itu mengalir seperti bercerita. Kemudian sisipkan kata-kata bijaksana atau motivasi atau potongan ayat. Ya. Kemudian diberi ending yang menarik. Nah, ini adalah tips-tips yang akan kita pakai dalam menulis kisah inspiratif. Nah, pertama kita buat dulu kerangka tulisan itu. Kerangka tulisan itu, kisah inspiratif ini enggak pula yang terlalu rumit ya. Kerangka tulisan itu yang penting kita membaginya menjadi beberapa poin. Yang pertama, kenyataan yang terjadi. Apa sih yang terjadi? Kemudian kita sudah paparkan, oh tadi saya bawa motor lalu terjadi kecelakaan ringan atau apa gitu kan. Ini kenyataan yang terjadi. Kemudian perasaan terdalam saat mengalaminya. Apa yang kita rasakan waktu itu. Ya. Ini kejadiannya mungkin pagi tadi keluar rumah tidak hati-hati lalu nyerempet. Kita belum tahu nih rahasia dari ini. Tapi perasaan apa yang kita rasakan pada saat itu. Kemudian ini yang akan kita ceritakan. Kita gambarkan kenyataan yang ada, lalu kita gambarkan perasaan yang kita rasakan, perasaan terdalam yang kita rasakan pada saat itu, kemudian tindakan yang diambil untuk mengatasinya. Ya, itu sudah dalam bentuk kerangka itu. Setelah itu, hikmah yang dibagikan. Ya, mungkin tadi pagi ternyata setelah diteliti, dia pergi keluar rumah itu buru-buru aja nggak pamit. Mungkin istrinya sudah, ini Pak Teddy kali ini.
Istrinya sudah berdiri di pintu menunggu, kan dia mau salim, dia buru-buru aja melengahkan, hati istrinya terluka. Tau-taunya di luar gang dia tabrakan dikit atau menyerempet. Tapi waktu itu dia tidak merasakan. Nah, hikmah ini yang dibagikan, ternyata dia mengabaikan orang yang dia sayang. Misal, ya kan? Kemudian kisah serupa yang dialami tokoh lain. Nah, mungkin kita kalau kita mengambil kisah yang kejadian itu tuh, nah mungkin kita bandingkan. Oh, dulu sahabat Nabi pernah mengalami peristiwa seperti ini, kan? Kemudian kesimpulan. Nah, nanti ada kita simpulkan di akhir. Kerangka kisah inspiratif itu tidak terlalu rumit ya. Cukup seperti ini saja, tetapi sudah kalau kita merangkainya dengan baik, itu nanti sudah akan bisa menggugah dan menggerakkan hati orang yang membacanya. Gimana sih kita bisa menuliskan? Mulailah menulis dari bagian yang paling berkesan. Nah, sekarang kita lihat. Mari kita coba untuk praktek. Apa yang Anda pikirkan melihat foto ini? Nah, saya akan pakai, bentar ya, kita pakai ini, pakai kelas poin. Aduh. Mana Igno kelasku? Tertutup sama ini. Nggak kelihatan. Kita nanti jawabnya pakai ini ya, audio. Oh, berarti ini sudah ada nih. Karena tertutup-tutup. Responnya. Saya mau nampilkan foto ini Bapak Ibu ya. Kenapa saya pilih foto ini? Oh, sudah ada audio record, benar. Nah, belum ya, belum saya tampilkan. Ini nanti Bapak Ibu bisa di HP-nya merekam apa yang Bapak Ibu rasakan. Saya ingin melihatkan foto ini. Nah, ini adalah foto yang kita lihat, yang duduk ini adalah ayahnya. Sementara ini adalah anaknya. Dan Bapak Ibu tahu siapa anaknya ini? Anaknya ini adalah pemimpin tertinggi di Provinsi Sumatera Barat sekarang. Gubernur Sumatera Barat. Nah, ini bapaknya. Ini anaknya, seorang pejabat tinggi di Sumatera Barat. Sekarang apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika melihat foto ini? Dari foto ini kita sudah bisa membuat sebuah kisah inspiratif. Nah, sekarang saya kasih waktu untuk Bapak Ibu ya, untuk merenung sebentar, melihat foto ini, kira-kira apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan berdasarkan foto yang ada di layar Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jawabnya cukup pakai audio saja. Saya kasih waktunya kemarin berapa ini ya? 5 menit ke berapa? Seiring berjalannya waktu, ternyata kita menjadi sama-sama tua. Iya, terserah lah Pak Teddy jawabnya nanti. Nah, silakan. Aduh, Terlalu puitis Teddy. bisa kan direkam di HP-nya? Sedang dicoba, Bu. Coba dulu. Merekamnya di kelas poin ya? Bukan? Ya, saya. Di HP Ibu itu kan ada tuh. Oh, Bu Asrul sudah masuk. Nanti kita dengarkan sama-sama. ini. Bu, kelas poinnya dibagi di chat ya, Bu ya? Kelas poinnya di browser diketik aja kelaspoin.app, Oke, Bu, itu. lalu masukkan kode.
submission. Bu Evi itu udah ngerekam kok, tahu-tahu ngirimnya kemana itu? Kirim aja di situ, nanti dia muncul sendiri, Bu. Kalau Ibu sudah bergabung di kelas, Bu. Nah, itu sudah ada belum? Saya udah kirim tadi. Belum, yang ada Bu Asrul, Bu Pak Teddy, Oh iya. baru 2 orang yang respon. Yang laptopnya bagus tuh. Bunda Nur Hayati. Pakai ini ya, pakai yang record audio atau terus audio ini? Langsung record Yang rekam audio. audio. Record audio. Bu Eh, Uzaima sayang sudah orang masuk. panjang hayat. Bu Fitlawati. Diputar nih. Iya, nanti kita putar. Panjang. Nah, sekarang kita dengarkan dulu Kok enggak punyanya ini Bu ya? Asrul ya. Loh, kok nggak Kok dengar suaranya? enggak Bu Evi, tadi kirim ya? saya terputus-putus Bu Evi pas ngirimnya. Oh, Kayaknya deh. coba ulang. Coba Itu kita cek punya Pak Teddy ya. Iya, enggak mau ngirim. Tulisan Gimana, Bu? musiknya itu masih Buat disilang kok nih. Kali apa karena itu ya nih? apa? Apa ini ya tulisan musiknya itu masih disilang gitu, masih Oh, dicoret berarti belum itu. gitu ya? Oh, Yang di Enggak ini tahu itu. yang di kelas Kirim poinnya enggak Undi. bisa kayaknya pakai Pas HP ya. film ini tuh. Oh, enggak. Bukan, Bu itu Evi, musik Bu yang Evi, nunggu. Ya, saya gimana? ngerekam. Bu Evi, saya ngerekam, tapi ketika ngerekam, kita sedang Zoom ini apakah masuk ya ke suara Zoom saya? Suara rekaman saya. Masuk. Ibu siapa ya? Melisa, Ibu. Bu Melisa, kita Ketika dengar. saya merekam audio saya di kelas poin, kita sedang Zoom ini di handphone. Saya pakai handphone kedua-duanya. Apakah juga nyambil juga masuk ya kedua-dua sumber suara? Coba aja, Bu. Biasanya masuk, karena kami begitu. Baik, Bu. Makanya dengan Zoom Saya ngulang terus. dulu. Iya, baik, Bu. Ya, coba aja dulu. Ini Pak Teddy tadi bilang, setinggi apapun jabatan. Enggak masuk, Bu Evi. Mikrofon Masuk ya? Zoom-nya di-mute dulu. Di mute aja, mic-nya itu di mute. Ya. Mic Pak Zoom-nya Teddy bilang, di-mute kan? Bu Epi, tolong cek yang aku ada suara Bentar ya. double sumber nggak? Bentar, kita satu-satu ya. Ini sudah Siap, banyak yang siap, masuk siap. ini. Ini Pak Teddy bilang setinggi apapun jabatan anak, walaupun dia jadi raja, tapi dia itu akan tetap melayani orang tuanya. Ya, itu yang terfikirkan oleh Pak Teddy setelah melihat foto tadi. Jadi Pak Teddy tinggal menulis yang mana Yang saya dong. ya sabar Yang- sayang. Oh. Pesannya Pak Teddy itu yang ingin Pak Teddy sampaikan ke orang apa? Tekankan di situ. Sebentar, kita cek Bunda. Ya, pelan-pelan ya. Enggak masuk ya pakai HP. Enggak ada suara, Bu Ati di kita. Suaranya ada Iya. di punya Ibu Epi. Iya, enggak masuk. Pas terkirim Oke, itu Bapak Ibu keluarnya ya. kirim WA. Bapak Ibu, mungkin kalau sudah direkam di HP, kirim aja. Dia akan kirim sendiri. Tapi kalau tidak join di kelas, enggak bisa. Nah, gitu ya. Udah join di kelas, Bu Evi. Stop Cuma klik stopnya Ibu, ketika kemudian di-save, kirim submit. ketika nggak bisa? di-save itu yang keluar WA rekamannya itu. Wah, Oh, itu Kok Kenapa WA karena Ibu? Buka Lama. aplikasi kelas poin, Bu. Dia harus 2 perangkat maunya nak Bu Evi. Enggak, Bu, saya 2. Saya Ya, nggak 1 bisa, perangkat, ya. Bu. satu, Coba, Bu. nggak harus dua perangkat, Coba nggak saya harus. Cuma Saya 1 handphone pakai Zoom ini plus buka kelas poin. Coba bisa bantu.
Ini punya Bu Melisa kan? Dia saya Ya. ya saya buka kelas Ah, poin. coba kita dengarkan. Bentar ya Bapak Ibu ya. Kita dengar satu-satu pelan-pelan. Nanti khusus kelas poin kita ajarin lagi nanti. Tapi kalau yang ini kita kan materinya Ini lah berbeda sudah tadi belajar ya. nih kelas poin kita nih. Sekalian belajar kelas Sudah belajar, Pak. Pak Teddy. Nah, ya itu. Jadi Bunda Nurhayati mengatakan kalau walaupun kita sudah jadi orang nomor satu yang namanya anak, dia tetap akan berbakti pada orang tua. Ini berdasarkan foto ya. Nah, sekarang kita dengarkan Bu Zaimah. Itu enaknya kalau di room ini nggak banyak ya, bisa didengerin semua. Kok kita nggak dengar ya? Oh, belum ya? Kami nggak dengar ya yang di Saya yang Aja, Bu Epi aja yang dengar, Bu. satu Oh, perangkat Itu sepertinya nggak bisa Zoom-nya Uni didengar. Epi harus diklik share sound. Untuk share Jadi klik sound. more, bahwa kasih kemudian orang Gimana, Kita gimana? share sound-nya. Nggak dengar ke situ ya? Ya, nggak Enggak, dengar. kami nggak dengar, Bu. Harus di share sound dulu. itu saya tuh. Di menu Zoom di Oh, pojok paling kanan itu ada titik yang mana? 3. Pojok Aduh, paling kanan itu ada titik 3. Itu diklik. bentar-bentar Pak. Kemudian ada Mana Oh, ini setiap tulisan pojok komen ya, paling? Pak. Oh, gitu. Ya, setiap submission. Mana ini? Yang ini tah. Coba saya Enable ini putarkan ya. ini apa yang lain? Enable Titik original. 3, share. Belum kedengeran. Bapak Ibu ya, kita udah 10 ya, kita tutup. Semuanya saya kasih bintang. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke Makasih, sini. Bu. Dapat Internet saya sudah bintang. tidak stabil juga ini. Ternyata keren ya Pak poin. Nah, Bapak Ibu sekarang suara saya masih didengar? Masih. Jelas Halo. suaranya. Nah, Makasih, Bu, bintangnya. itu jadi Bapak Ibu ya, seperti itu. Ketika kita melihat suatu peristiwa, anggaplah ini suatu peristiwa ya, yang diwakilkan oleh sebuah foto. Nah, dari ini kita sudah bisa merasakan apa yang kita rasakan waktu melihat ini, bagaimana bakti seorang anak ya. Walaupun dia sudah menjadi seorang nomor 1 di provinsi, seorang pejabat tinggi, tetapi dia tetap santun kepada orang tuanya. Memperlakukan orang tuanya dengan baik. Mencuci kaki orang tuanya seperti ini. Nah, dia melakukan sendiri dengan tangannya. Ini pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca? Pandai itu kepintaran Bapak Ibu dah dalam mengulas kata. Tapi yang penting selalu ada hikmah yang ingin kita sampaikan. Di sini kita melihat betapa santunnya seorang anak. Kemudian kalau kita lanjutkan ya, kita juga akan foto. Nah, ini. Bapak Ibu kira-kira foto ini foto apa ya? Nggak Hujan-hujan jelas, Bu berjualan. Foto orang Ini berjualan. Di kala hujan. foto orang yang berjualan. Ini adalah seorang ibu yang pakai jas hujan. Dia itu menawarkan dagangannya. Nah, kiri kanannya penuh dengan barang dagangan. Saya memotretnya ketika saya lewat mau pergi ke sekolah dari dalam mobil. Nah, Hujan Mas ini. apa yang ada dipikir ini yang paling ininya lagi adalah dia berada di dekat perlintasan kereta api loh ini. Di saat kereta api lewat, palangnya turunkan. Nah, mobil kan Berarti banyak yang dari kereta api ya, ini. Bu? Ya, mereka itu berjualan itu kayak asongan itu ya. Nawar-nawarin dagangannya ke mobil, kemana, ke penumpang itu kan. Nah, sekarang coba
apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu melihat kenyataan ini gitu loh. Betapa Nah, susahnya orang mencari Kak, uang. kalau kita renungkan ini kita tidak tahu ya. Terkadang kita sebagai pengguna jalan sering juga marah. Sering saya mendengar orang itu mengumpat katanya mengganggulah gitu kan. Dia tidak beli tapi malah mencaci. Terkadang kita tidak tahu bagaimana kondisinya di rumah saat ini. Mungkin anaknya aja 4 sakit atau ada anaknya yang lumpuh atau apa kita nggak tahu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ini yang dia bisa lakukan untuk mencari uang. Nah, kalau saya di sini, saya berpesan kepada teman-teman, kalau bertemu dengan ibu-ibu yang seperti ini, kalau tidak akan membeli, jangan menghujat. Kita nggak tahu loh apa yang mereka rasakan. Kalau ada uang, belilah. Kebetulan dulu kalau saya kan pas di bis, dia naik ke bis, saya beli. Walaupun saya nggak suka ini apa yang ini. Paling tidak saya bawa ke sekolah untuk teman-teman. Apa yang melihat senyum cerah di wajah ibu ini dengan hanya mendapatkan uang 5.000 atau 10.000 dari para pembeli. Masya Allah. Dalam loh ini. Kalau kita pandai mengulasnya. Kalau saya pribadi, saya malu loh sama ibu ini. Dia tidak mengeluh. Nah, ini yang akan kita tulis sehingga pembaca akan merasa tergerak dan tergugah untuk berbuat. Kalau seandainya ketemu dengan orang yang seperti ini. Nah, kisah ini yang disebut dengan kisah inspiratif. Kalau kita menulis dengan hati, dia akan menyentuh hati para pembacanya. Ya, kalau kita menulis dengan kalau Mbak itu. ya itu contoh ya. Jadi banyak ya Bapak Ibu di sekitar kita itu banyak. Kasih ibu sepanjang jalan. Tuh. Kasih ibu sepanjang jalan bisa. Kalau saya judulnya dulu di PPMN ini kayaknya saya tulis apa enggak ya? Malu aku padamu Bu, itu judulnya. Judulnya kan. Tapi bajunya Nah, itu yang saya uraikan. Itu ada simbol Apa? tertentu berarti. Bajunya ungu. Itu jas hujan. Iya, Hari ada hujan loh. simbolnya Ini berarti kan dia wanita yang sendirian, anak 4 kan. Si Teddy. Nah, Itu terserah penimbulan Bapak. lah gitu ya. Terserah teman-teman ya, Melambai Bapak Ibu. pemikirannya. Bapak Asik Ibu terserah melamun kalau itu. keinginannya. Kemudian yang ini lagi. Nah, ini short answer aja ya. Kita pakai short answer aja. Kalau audio kayaknya tadi agak ini. Sekarang saya akan takut ribut lagi. Nah, ini saya tidak mau. Ini saya minta nanti jawabannya short answer aja. Tinggal ngetik di HP lalu kirim ya. Nanti kita bacakan. Apa yang Bapak Ibu pikirkan melihat foto ini? Ini foto siswa saya di mana di kampungnya itu langganan banjir. Kalau sudah musim hujan sudah banjir. Banjirnya seperti ini, tinggi. Nah, lihat mereka selfie. Nulisnya Apa di sih chat nih. jadi apa Di sih yang kelas poin ingin ya? Di kelas ya poin apa? bentar, belum. Di kelas poin, tapi nanti saya Belum belum dibuka saya akses, ini kan. akses Belum short saya answer. buka. Belum saya buka, sabar. Saya cuma ingin menjelaskan, lihat wajah-wajahnya. Adakah mereka bersedih? Sementara ini banjir loh. Bencana yang apa ya? Yang Mereka itu menghadirkan selfie. kebahagiaan. Nah, silakan dijawab. Udah terbuka itu? Mana tuh? Bencana yang mendatangkan kebahagiaan. Di kelas poin aja. Mana jawabannya? Tulis saja.
Di layar kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Tetap Ya. ceria dalam kondisi apapun, Bunda. Oke. Siap siaga bencana banjir, tetap selalu ceria. Yep. Bencana yang hadir setiap tahun dinikmati sebagai warna wisata air. Oke. Gembira meski dalam kesulitan. Sip. Ya. Hidup untuk bahagia, Melisa. Oke. Pemerintah sungguh peduli dengan rakyatnya ketika mereka tidak bisa pergi ke waterpark, mereka diberi waterpark alam. Wah, ini bukannya 2 kali nih. Pak Firman, Cak Firman. Oke, yang lain? Tidak menjadi halangan, tetap bahagia dengan kondisi yang ada. Sip. Tak ada yang bisa menghalangi asa yang membubu. Ya, mantap. Yang lain? Ini siapa nih? Walaupun bencana datang menimpa, tidak menutup kemungkinan untuk tetap bahagia. Iya. Benar Pak Bambang? Nah, Bahagia Om. bahagia Bahagia Om. dong. Bahagia Ce. 9 orang, kita ada 12 orang. Bahagia kan? Yang lain? Om, bahagia Om. Kok mata bu. Bahagia dong. Apa sih Om bahagia-bahagia ini Om di tengah malam? Om Bambang di sekolah sendirian itu. Om tak datangi kuntilanak gitu. Oh masa Pak Bambang. Iya. Oh iya, hati-hati loh Pak Bambang, musim panas nih kuntilanak Iya. suka gitu kan keluar. Tapi Rowe ada jemes ini. Nah, hati-hati tuh. Siapa tahu Luna Maya itu. Ah, ah. Masih ada yang mau memberikan jawabannya? Kita tunggu. Baru 9 orang. Oke, dah. Belum summit itu. Kita kasih bintang semua. Semoga sudah naik level ya. Keren. Nah, jadi Bapak Ibu ya. Jadi dari foto ini kita jadi melihat, kalau saya bikin judulnya kan haruskah kami menangis kan, haruskah kami meratap kan. Karena banjir itu dia sudah rutin ya. Mereka sudah tidak menangisi lagi. Jadi mereka sudah siap. Di rumah itu sudah ada perahu loh masing-masingnya. Nanti kalau udah banjir mereka keluar tuh pakai perahu. Jadi ternyata kalau suatu musibah itu ya yang kalau kita hadapi sudah terlalu sering itu kan. Jadi kalau menangis-menangis terus kan air mata yang habis. Jadi yang penting adalah kita mensiasatinya. Kita mencari solusinya. Jadi bagi mereka daripada menangis lebih baik kalau banjir gini mereka akan bersenang-senang berperahu. Bahkan mereka selfie-selfie nanti ini nggak saya lihatkan ya, ada lagi beberapa perahu ini. Mereka itu Salam malah untuk selfie. mereka malah buat janjian buat apa gitu kan. Tapi mereka menghadapinya dengan gembira. Jadi musibah itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka karena mereka sudah saking biasanya gitu kan. Jadi tidak menangisi lagi. Nah, itu kan kalau kita bawakan ke diri kita, mampukah kita seperti ini? Kita tidak tahu kan karena kita tidak berada di posisi itu. Tetapi pelajaran yang ingin mereka sampaikan ke kita ya ini. Musibah itu nggak harus diratapi katanya. Mereka enjoy aja dengan bencana yang mereka terima. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, Kalau ini di tinggal cerita tuh nih, kalau di Gunung Megang kan ya. rawa. Kalau rawang itu biasa, kalau banjir itu musibah, kalau rawang bukan musibah.
Ini banjir ini. Bukan tidak Rawang kalau bukan di Rawang sini itu. lagi. Rawang. Kalau rawang Sering itu kan? Bagaimanapun mereka juga sering korban loh ini. Nah, akhirnya sudah tidak dianggap. Yang inilah yang kita ambil. Itu bisa dibawakan ke diri kita. Ternyata kalau kita ada musibah, kalau kita menghadapinya dengan hati yang lapang, kita tidak terlalu harus berlarut-larut gitu. Itu pesan yang ingin disampaikannya kepada kita. Ya. Nah, kita masih ada stok foto ini, foto favorit. Foto apakah ini, Bapak Ibu? Kuburan ya? Hah? Enggak. Bukan, Nggak salah. kelihatan. dinding batu itu. Itu dinding Oh, batu itu. Dinding, Itu berlumut. di tempat saya kan nggak ada. Ada Kuburannya Dinding cuma batu. batu-batu, iya ada. Mari Dinding kita batu. menganalisis tentang dinding batu ini menjadi kisah inspiratif sekarang. Iya. Sekarang saya inginkan ide Bapak Ibu tentang ini nih. Apa kira-kira yang muncul Coba minta pikirannya? salah satu peserta nih bercerita gitu. Om Bambang Ya, boleh. bercerita. Sekarang biar apalah. Pak tadi bantu ya. Bantu Siapa? yang mau Siapa? siapa yang Short mau answer Bu siapa ya. yang mau. Ya, silakan Sebenarnya present, soal Bapak tapi Ibu. belum saya buka. Pak Teddy minta langsung aja gitu. Iya, Pak Bambang coba nih. Om, bahagia kan? Oh, Bu Hozaima, silakan Bunda. Apa Bunda Eh, SMS atau sudah ada gimana? 2. Baik, Pakai chat ya? saya lebih dulu ya. Tertarik saya dengan batu ini, ada rumputnya gitu. Nah, itu nih. Ini nih yang mau Ya. kita jadikan Objek ya. inspirasinya. Ya, yang itu. Silakan yang buka mic Pak Teddy, tolong Pak Teddy. Bu Uzai katanya. Ya, Bu Hozaima Iya, dulu, baru Bu oke. Melisa setelah itu. Baik ya. Terkadang kita menganggap bahwa sesuatu yang tidak biasa itu tidak akan memberikan apa-apa. Ternyata ketika kita melihat dinding batu, rumput pun bisa tumbuh di situ. Dan inilah tentang kehidupan. Udah cukup. Good. Bagus Bu Oke, Uzai. lanjut Bu Jadi Melisa. Bu Melisa. Bu Melisa. Ya, baik Pak. Itu saya ibaratkan beberapa penulis. Penulis itu seperti di PPMN itu tidak berada pada zona nyaman, yang mana zona yang tanamannya itu tumbuh di tempat lahan-lahan yang subur, empuk, nyaman, diberi. Tapi di sini dia mampu mencari bahwa ternyata ada loh sumber makanan di sela-sela kehidupan seperti ini, ekstrim. Saya mengambil hal yang lebih apa lagi? Karena kehidupan itu tidak hanya ada pada lahan yang gembur, zona nyaman itu saya ibaratkan. Tapi kalau para penulis pasti orang tidak pasti berada tidak pada zona nyaman. Zona kreatif itu bukan zona nyaman, di mana ia mampu mencari-cari celah, peluang, lahan, mencari sumber makanan di tempat-tempat yang kata orang tidak ada, ternyata ada. Ia mampu itu. Gitu. Luar biasa Bu Melisa Terima ya. kasih. Nah, Luar biasa ini. Ya, sini betul. ada komentar juga Uni Epi dari Bu Siti Romba. Oh ya, Dinding silakan batu yang sudah dibacakan. tua. Dinding batu yang sudah tua, keramat dan penuh mistik kok. Dia lebih mengarah pada, karena kata Ibu Ati itu kuburan gitu ya. Jadi Bu Romlah mengatakan penuh mistik gitu ya. Iya, Bu Ati. Kemudian lanjut lagi, walau di atas batu yang tua tumbuhan tumbuh subur. Pak Bambang takut ngomong hantu. Dia malah. Dari Bunda Malam, Rompayatini, pas. Masih jadilah ada seperti banyak. rumput, tetap bertumbuh sekalipun di dinding batu. Good. Luar Terus, biasa. Luar dong. yang lain? Mana Om Yang Bambang, lain? apakah bahagia? Saya. Oke, Bu Ati Ah, silakan. Bu Siti, Bu Siti. Kalau dinding batu ini kan biasanya di pegunungan nih.
Itu kalau di pegunungan kalau kita lewat di bawah tebing-tebing di bawahnya atau di samping kan jalan biasanya. Itu biasanya kita itu kan agak ngeri-ngeri gimana gitu ya. Itu sangat tadi dibilang Bu Melisa tuh ekstrim. Tetapi di zaman sekarang hal yang ekstrim itu menjadi dicari-cari untuk yang Benar ya. supaya viral gitu kan, cari fotonya. Memang ya Viral ya, begitu ekstrim ya. zamannya terbalik ya, sekarang suka menantang gitu ya. Itu aja. Ya. Ini orang PPMN kayak gitu. Mana ada Terakhir zona dari nyaman. Iya, komentarnya apa? ekstrim, Pak ekstrim, Karwandi. Pak ekstrim banget Karwandi. ya. Leoni, Iya ada Bu, Pak unik Karwandi Bu. nih. Heeh. Masih ada yang lain, Selalu ada Pak harapan Teddy? jika mau tumbuh dan berkembang, Pak Karwandi ya. Selalu ada Tuh harapan. ada Ibu Fitlawati Oh tuh ya, di chat ya. Ibu Fitlawati, jadilah sebagai batu berlumut yang siap dalam keadaan apapun, walaupun berlumut tetap memunculkan kreativitas. Cak Firman ini, lumut bersahabat dengan tumbuhan parasit, mereka tumbuh di dinding batu. Sekuat apapun kita berdiri, akan ada hal-hal kecil yang dilakukan orang lain untuk menggerogoti kita. Sudut pandang sendiri. Cie. Ternyata rumput tuh masalah bagi Cak Firman tuh ya. Iya. Bisa luar biasa, membuatnya. luar biasa. Jawaban Bapak Ibu luar biasa. Ini betul-betul penulis ini yang berkumpul di sini. Jadi kita bisa memandang dari berbagai sudut pandang ya. Sudut. Menimbulkan Iya, bermacam Bu. persepsi. Itulah dari satu foto ini akan muncul banyak kisah. Banyak kisah inspiratif, tidak hanya satu. Dari jawaban Bapak Ibu itu sudah terlahir beberapa kisah inspiratif hanya berdasarkan foto ini. Dari foto rumput yang tumbuh di dinding batu. Jadi tidak ada alasan lagi Bapak Ibu ya yang bilang, aduh saya nggak ada ide, saya nggak tahu mau nulis apa. Padahal di sekeliling kita itu ide bertebaran. Tinggal kita bagaimana mau mengikatnya. Nah, ini kenapa saya ngambil ini ketika saya mendengarkan orang ngobrol yang isinya cuma mengeluh. Dia hanya mengeluh. Mengeluh mahal, hidup susah, ini dan sebagainya. Nah, dalam ceritanya saya buat Bapak itu kan diberikan oleh Allah itu begitu banyak yang sempurna, ada kaki, tangan. Kalau mau berusaha, lihatlah rumput ini nah. Rumput tumbuh di batu, tetapi dia menggeliat akarnya, dia subur. Logikanya kan ini batu loh. Tapi tidak ada yang mustahil kalau kita mau berusaha. Itu kan dari versi saya. Dari versi teman-teman kan macam-macam tadi. Tetapi intinya, menulis kisah inspiratif itu sebenarnya tidaklah begitu sulit. Begitu banyak, kalau orang Padang bilang, alam takambang jadi guru. Ya. Alam takambang jadi guru. Seluruh yang ada di sekeliling kita itu bisa jadi guru. Bisa kita jadikan sebagai sumber ide untuk kita menulis. Luar Ya. biasa ya. Jadi inspirasi untuk kita ya, buka mata lebar-lebar ya, untuk menulis. Coba kacamata Teddy Bisa. kita ini kan. Pak Teddy, Tuliskanlah ceritamu berdasarkan pengalamanmu sendiri. Ya, Om Bambang apakah bahagia? kita Jadi tidak akan pernah Luar biasa. kita tidak akan pernah tahu kemampuan kita sebelum mencoba. Jadi saatnya kita menulis. Begitu banyak foto-foto tadi yang saya tampilkan. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu memikirkan kamu bisa, insya Allah bisa. Kalau kamu bilang kamu nggak bisa, ya Nggak bisa. kemungkinan itu ya tidak bisa. Jadi Apalagi kamu kamu adalah apa yang berpikir kamu buntu. pikirkan. Apalagi kamu berpikir buntu, maka buntulah kamu. Nah, apabila kamu Nggak bilang jadi kamu buntu, ketebet dong. maka buntulah kamu. Nggak Tapi jadi kalau kamu berangkat bilang tidak ini. buntu, Nggak jadi tidak berangkat. buntu, kita akan bertemu di Tebet nanti. Terima kasih ya Bapak Ibu Iya, telah terima membersamai kasih. Oke, saya. luar biasa ya pemateri kita, sosok yang benar-benar inspiratif ya, sosok yang
UNEP merupakan trainer bersertifikat BNSP ya, Iya. berbareng di Desember 2022. Saya angkatan 46, UNEP angkatan 47. Karena saya kesibukan, akhirnya saya mengikuti UNEP untuk Bareng. ujian di angkatan 47. Luar biasa Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu pingin standarisasi trainer itu udah oke atau belum, sudah pas atau belum, bisa mengikuti jejak-jejak seperti kami ya. Karena pada saat kita Boleh. sertifikasi Jadi, trainer itu memang lumayan mahal Bu Haja ya, itu 5 juta. Iya, ya. iya, iya. 5 juta. Saya akan usahakan ke depan. Tapi di situ barengan, ya, barengan, banyak barengan. sekali. Ya, bareng ya, Dek ya. Bisa nggak ya? Yang Iya. kami dapatkan tuh banyak sekali ya. Syaratnya apa, Pak? Daftar baik Bu, daftar Daftar aja. ya. Kemudian kita pernah melakukan Pengalaman melatih, pelatihan, ya. melakukan tugas. Kemudian lakukan juga pada saat kita kegiatan di klub, kalau bisa kita melakukan pelatihan. Bismillah. Ya. Apa? Terus melakukan pelatihan saat bersamaan pada saat penugasan, karena ada waktu penugasan 1 minggu. Usahakanlah melakukan kegiatan pelatihan supaya dokumentasinya sesuai dengan standar Disnaker gitu, Dinas Tenaga Kerja. Itu luar biasa Bapak Ibu ya, dari situ kan kita dapat sampai K3-nya itu benar-benar diperhitungkan. Ya, saya sampai mikir kalau mau seperti itu ya wajar lah kalau mau dibayar 25 juta gitu ya. Nah, tapi karena berhubung kita dibayar 250.000 gitu. 500.000, jadi semuanya diabaikan semua gitu ya. Jadi kita pada saat bersertifikat trainer BNSP di situ ya biasanya akan membayar di atas 10 juta itu biasanya perusahaan-perusahaan tambang biasanya ya gitu ya. Ya kalau level 4 Cak, level 4 itu 5 juta ya. Level 5, kalau level 5 tuh ngarah ke untuk membuka itu ya, untuk membuka LSP ya untuk level 5. Sedangkan level 6 itu trainer of trainer ya, pelatihnya Oke, untuk pelatih ya. Pelatihnya pelatih. Kalau kopilot itu. Gitu ya, Bu Haja ya. Iya, iya, iya. Tertarik saya nanti sama Siti Muhajirati kayaknya ini bareng ya, Dek ya. Iya. Oke, nanti kami beritahu nih, ada info-infonya di grup ya. Oke, Kita oke. udah tergabung dalam grup itu. Jadi kalau Iya. mau upgrade ya bisa, nanti kita beritahu. Kan terakhir sudah ada informasi di Facebook saya itu di harga 5 juta. Tapi terakhir Iya. kabarnya itu kalau kami kemarin kan masih daring ya. Nah, terakhir kabarnya itu tidak boleh daring lagi pada saat presentasi tugas. Itu wajib Harus off. Bogor ya, harus tatap muka. Lumayan sih. Kalau kemarin tuh pusatnya di Bogor ya untuk pusat pelatihan. Memang banyak-banyak pelatihan itu rata-rata di Bogor semua. Kenapa? Pertimbangannya dimanapun tempat lebih mudah menjangkau kalau daerah Bogor. Kemudian penginapan lebih murah di sana, lebih asri dan lain sebagainya. Itu banyak pertimbangannya ya daerah Bogor itu. Situ Bapak Ibu ya. Itu sedikit info tentang UNEPI ya. Kiprah kita kadang nggak masuk akal gitu ya. Kadang atau mikir uang 5 juta tuh mau kembalinya pakai apa gitu ya. Tapi ikut aja gitu. Tapi dari sana kita mendapatkan suatu pelajaran ya, mendapatkan suatu pelajaran bahwa kita harus bersertifikat gitu ya. Ternyata sertifikat itu hanya berlaku 3 tahun, kami udah jalan setahun, nanti kalau udah 3 tahun ya kita upgrade lagi. Di situ Bapak Ibu ya. Cak Firman sudah mulai terbuka ya. Dimana kalau kita buka sertifikat trainer, makanya ya benar kata Cak Firman, pada saat kita sudah bersertifikat trainer, kita tuh menghargai diri kita sendiri. Kita nggak mau lagi dibayar gratisan karena kita sudah bersertifikat. Makanya di daring ini kita mencoba benar-benar berbayar. Semua trainer itu kita gaji dengan seadanya ya, tapi kita bersifat profesional juga di situ ya. Luar biasa Bapak Ibu ya, sudah berkumpul bersama kita di PPMN ya. Bapak Ibu juga nanti berkesempatan menjadi pelatih nasional. Minimal nanti pasca kegiatan di Tebet dan Jonggol, kita akan mengagendakan kegiatan seri webinar yang Bapak Ibu lah yang berlabel pelatih nasional PPMN akan kami jadwalkan. Jadi bila Bapak Ibu bisa bergabung menjadi tim pusat ya, bisa saling bergantian untuk sebagai panitia di situ ya. Kalau saya pribadi kalau mau menjalankan itu semua itu tidak kuat, pasti akan ada fase drop. Ya pada saat itu fase drop saya itu terjadi pada saat Cak Firman
melakukan ide kegiatan apa itu nih? AI, AI. 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 Saya itu sampai blank, nggak mau Intelligence. ngapa-ngapain, sampai hanya ditaruh saja, hanya sebagai juru terima uang saja, ya. Bendara. Gitu ya. Tapi Karena foto kan itu udah fase dipang-pang drop sama banget Cak ya. Firman. Itu udah fase drop banget ya. Karena kita ada punya keterbatasan fisik, keterbatasan pikiran, karena perlu istirahat juga. Ini Bapak Ibu udah 9.25 nih, ada waktu 20 menit lagi kira-kira nih kalau memang ada pertanyaan. Ini kita sebenarnya udah selain mendapatkan ilmu bagaimana menulis kisah inspiratif, kita juga mendapatkan ilmu tambahan dari UNEPI bagaimana mengolah kelas poin. Selama ini saya tuh nggak tertarik kelas poin, PowerPoint gitu ya. PowerPoint ngapain gitu ya? Saya mikirnya gitu. Padahal udah berapa kali mau daftar ke kelas poin ya, mau ke kelas poin, tapi terlewat terus. Nah, pada saat melihat langsung apa yang dimunculkan UNEPI ini ya, ternyata ada Tarik. sesuatu yang luar biasa ya, sangat interaktif, kemudian PPT-nya bertambah, awalnya tadi 14, ini udah menjadi 30 PPT. Karena jawaban-jawaban Iya, rekan-rekan kita tadi. karena jawaban tadi saya ini kan, Iya, Masuk ke dalam slide-nya Ibu ya. iya. iya saya jadikan slide. Nah, tadi yang tidak saya pakai ini ada ini, nah. Slide drawing atau image foto ini juga bisa ini. Tapi ini kalau sudah premium ya Bapak Ibu ya. Kalau Yang premium berbayar ini baru bisa berapa? dipakai audio sama video upload nih Video, bisa. iya. Jadi kalau image foto ini kan ketika saya ngajar materi caption, jadi anak-anak saya suruh foto benda-benda yang ada di kelas dan tulis captionnya. Langsung mereka. Kita ambil jenis caption yang nomor 5 yang itunya word itu kan. Nah, nanti mereka foto temannya best friend indeed gitu kan. Kalimat-kalimat yang apa. Nah, ini bisa mereka foto, ada yang mereka foto jam dinding, time is money gitu ya kan. Kemudian yang ini slide drawing nih kita bisa menggambar. Nah, misalnya kita coba ya, Bapak Ibu ya. Anggap aja, nah kita juga bisa ini loh, sambil lewat ketika kita lagi pakai kelas poin ini, kita bisa online picture, kita bisa insert picture langsung, kita mau buka video langsung, jadi nggak usah keluar-keluar lagi, nggak usah cari apa ya, cari-cari apa namanya tuh, Googling. Eh, nambah-nambah lagi gitu. Boleh Oke, ini nanya ya Pak Teddy ya, lagi silakan Bu ngambil jalan ya. Ijana. Silakan Bu Baik, Aja. ini Baik. masalah kelas poin saya pernah ikut lewat grup Sang Juara ya. Saya sudah sampai instalasi ininya ya, aplikasi. Cuman memang di Word 2010 itu nggak mau jalan. Nggak Jadi mau. add-on-nya sudah, pantes nggak mau jalan dia. Jadi Nggak mau. berarti di 2016 ya? Dia bersyarat. 2019 Ibu. 16. 2019. Iya, sekarang Iya, semakin tinggi saya lagi gitu. 19 Ibu. Oh gitu. Iya. Pantes. Nah, Saya sudah ikut. Dilancarkan Jadi lebih supportnya gitu Bu. ya, iya. sistem supportnya ternyata nggak ada di 2010. Pantas dia mandek aja gitu pada saat diklik. Baik, oke, berarti saya Nah, harus beralih ya. upgrade. Ya, upgrade ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, Ya, ini ini adalah gambar mobil ya. Halo, sepertinya Bapak Ibu. bukan office-nya saya perlu di-update. Laptopnya perlu Apanya? di-update. Laptopnya perlu Eh, di-update. oh nanti. Banyak banget uang saya mau ini apa jadi trainer itu. Terus yang kedua Eh, nih, pokoknya eh, nanti saya langsung tanya aja ke pokok materi karena terkait kisah inspiratif oh, nih terkesan mudah sih ya kalau dari sekilas, tapi yang paling penting itu saya mau tanya gitu. Proporsi cerita inspiratif ini apa akan tetap sama dengan pola kita menyusun fiksi gitu kan? Kan ada pembuka gitu kan ada. Nah, maksudnya tadi itu kan ada Uni EPI bilang mulailah dari sesuatu yang sangat berkesan. Nah, artinya bahwa proporsi itu kan harus menjadi menjadi sesuatu yang jadi domain. Artinya kalau kita memulai dari situ, itulah yang kita anggap. Kan anak-anak tuh kan dia kenalnya fiksi gitu, Bu Epi. Kalau yang kisah inspiratif ini memang
belum ini mereka terbiasa dengan istilah itu. Maksud saya apakah yang Fat mulailah dengan sesuatu yang paling terkesan itu bisa kita jadikan sebagai prolognya begitu. Atau gimana? Itu aja sih. Oh ya, terima kasih Bu Zai. Langsung ya Pak tadi ya? Silakan nih. Oh ya. Untuk menulis kisah inspiratif ini, kalau kerangkanya begini, intinya adalah di dalam kisah itu ada kenyataan yang terjadi, perasaan terdalam saat mengalami, tindakan yang diambil untuk mengatasi, kemudian hikmah yang dibagikan, kisah serupa dalam, ini kan kerangka ya. Tetapi dalam penulisannya, kita bisa mulai dengan perasaan kita yang terdalam, bagian yang paling berkesan. Kita bisa mulai dengan itu, kita bisa mulai dengan dialog, kita bisa dengan, tetapi tidak serumit ketika kita menulis kisah fiksi yang lain. Ya, karena kita seperti bertutur, kita gunakan bahasa yang mengalir, gitu nah Bu Uzai. Jadi bisa Slide saja kita 20 mulainya tuh, dengan slide 20 itu apa isinya? apa? Slide ke-20. Tips ya? untuk menulis kisah inspiratif, cerita mudah Nah, dipahami dan bermakna dalam, cerita yang emosional dan mengaduk emosi, gunakan dialog. Ini. nah itu Jadi ya. ketika kita merangkainya, memulainya kita bisa dengan dialog. Kita dialog dengan teman misalnya, atau dialog ayah dengan anaknya atau apa, terserah. Atau kita mulai dengan paparan apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, lalu seperti tadi, misalnya kan, ketika kita gambarkan kita melewati jalan di tikungan apa di perlintasan kereta saat hujan, ibu itu masih berdiri di situ dengan setia menawarkan, dengan gigih menawarkan dagangannya. Nah, itu mulai kita gambarkan apa yang kita rasakan dari kenyataan itu. Nah, apa yang ingin kita sampaikan kepada orang. Kita juga bisa bayangkan, kita nggak tahu loh. Kita pertanyakan bagaimana sih keadaan di rumahnya. Terus dia berjuang seperti ini untuk apa? Kita nggak tahu kan. Berapa sih yang dia dapatkan sehari ini? Nah, tapi kok dia tidak pernah mengeluh? Malahan hujan-hujan dia tetap. Nah, begitu kehidupan kebutuhan dia, gitu kan. Atau kita gunakan dialog, kita berdialog dengan teman di dalam mobil, atau dialog batin kita sendiri juga bisa. Seandainya itu saya atau apa. Kan. Jadi nanti akan terangkai menjadi sebuah kisah. Begitu Bu Huzai. Ini tergolong non-fiksi ini ya, tulisan ini ya. Ini kan fakta, kisah yang kita temui. Berarti tergolong non-fiksi ya Tapi kali ini. bisa juga kita fiksikan. Bisa ya. Bisa juga kita dialog fiksikan. Ya. Nah, Tapi intinya mungkin dialognya proporsinya kisahnya mungkin ini ya, ini sebentar. sedikit. Nah, Bunda Huzai, artinya sedikit. proporsinya sedikit dari fiksi gitu dialognya kan. Iya. Nah, Kalau tulisan ini paling 400, 700, iya. 700 kata. 400, 500 kata. Wah, bisa 30 menit Kayak dong. bisa, kenapa enggak? Bisa. Kalau saya ngetiknya cuma di HP loh. Saya kan Iya. pakai aplikasi Word itu ya, Iya. W Plus itu nah. Ini Jadi saya kalau itu tuh HP. kalau mengikuti selingkungnya Uni Epi membuat kisah inspiratif ya, ini sebenarnya bisa juga dipakai untuk menyelesaikan antologi ya Uni ya. Sebenarnya Bisa. iya. Bisa. Sesuai dengan antologi itu. Kemudian tinggal pilih tema yang sesuai, kan ada 6 tema itu. Jadi inspiratifnya di mana gitu. Ya. Nah. Boleh. Bisa jadi. Jadi begitu Bu Huzai pertanyaannya. Oke, thank you. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lainnya nih? Ada waktu masih berapa nih 20 menit. Ibu Siti Muhajiriyati mau bertanya kira-kira? Iya, tadi mau bertanya jadi lupa saya. Oh, lupa. Diingat kembali Bu ya. Lucunya pakai lupa mau nanya. Ya, tadi udah ini terus ada penjelasan jadi lupa saya. Nah, ini kita mau cobakan ini ya Bapak Ibu ya. Ini kan ada gambar mobil ya.
Mobil listrik. Nah, mobil ini mobil masa depan. Nah, sekarang Mobil Bapak Ibu listrik. coba Bapak Ibu gambar sendiri mobil impiannya. Hah, menggambar ya? Nah, Waduh. gambar. Di HP-nya bisa tuh. Di kelas poin tadi ya, Bu? Ya. Kan di situ masih ada punya Epi ya. Itu dihapus atau gimana? Yang mana? Kan di Terus saya ada sudah buka gambarnya, Bu. PowerPoint. Hah? Klik gambar, Bu. Ya, udah nih. Tidak bergerak dia. Kan ada kayak pena, kayak apa? Nah, itu ada gambar. Ya. Iya. Oh, langsung aja. Heeh. Oh. Gambar Pak tadi mobilnya bisa terbang nih kayaknya. Kalau udah saya kotak ternyata itu. Maksudnya begini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita pakai kelas poin itu siswa itu nggak terasa waktu yang 2 jam. Karena sering macet sering macet, ada mobil batu bara, jadi pinginnya ada baling-baling gitu ya, terbang gitu. Bisa Pada saat terbang. macet bisa terbang ke tempat yang lebih sepi jalanannya gitu. Cak Kalau Firman banjir mobilnya bisa kalem. terbang gitu ya. Nah, jemput Pak Bambang terbang itu kan kalau lewat Lawang gitu, lewat Tanjung kan susah tuh, langsung ke Lawang langsung ke Banagung gitu, ada lewat Tanjung lagi. Nah ini Bu Zai mobilnya sudah terbang tuh. Nah, Kan sekarang ada mobil Kijang ya. Terus ada buaya gitu kan. Saya ada ide mobil masa depan tuh seperti kelinci. lembut ya, imut mobilnya. Ini Pak Bambang kok kayak mobil masa lalu nih Pak. Orang belum move on memang akhirnya tergambar pada mobilnya. Masya Gambar ini nggak Allah. move on nih. Ini gambar di Sidul Nak Betawi ini. Halo Pak Bambang nang Jakarta ya. Keren Pak Bambang. Jadi kalau kita menggunakan kelas poin ini, asiknya siswa itu nggak berasa waktu. Mereka nggak sempat lagi main-main. HP yang tidak dengan bergabung di kelas akan kelihatan warnanya. Warnanya akan menjadi abu-abu. Kalau yang bergabung warnanya hijau. Jadi begitu ya Bapak Ibu, sekedar hanya memperkenalkan saja. Sambil kita belajar tentang kisah inspiratif. Ya. Jadi Pak tadi gimana nih? Apakah kita akan poin saya tadi meminta gimana tuh Bu Epi? Berarti Apa? saya harus upgrade apanya tadi? Laptopnya. Laptopnya. Install yang terbaru Bu aja, Office yang terbaru. Install. Enggak. Tapi Bisa terkadang kalau dia laptopnya lama, Support nggak? kadang nggak support juga. Salah. Oh. Salah Gitu loh, down. makanya harus lem biru, lempar, beli baru. Masya Allah. Good Memang gitu Bu idea. aja. Kalau Oh, handphone kan gitu per deh. 2 tahun harus ganti baru handphone Oh, itu. gitu ya. Kalau laptop itu per 5 tahun memang gitu. Itu udah Nanti standar udah dari balik dari Tebet aja lah ya. handphone itu memang Masya Allah, udah insya Allah. standar pasar kayaknya itu ya. Memang sengaja disetting begitu. Kayak Iya, iPhone itu kan Iya, sengaja. supaya kita beli. biar laku, biar Kayak lanjut. iPhone tuh sengaja dia, misalnya iPhone 6s itu nggak bisa lagi update WA kan, sengaja supaya orang harus beli handphone yang baru gitu. Sengaja per 2 Itulah tahun. market strateginya. Iya, itu strategi marketing itu. Saya tuh pernah ya, waktu saya yang dengan laptop lama, saya upgrade gitu, tambah apa. Kemudian akhirnya
yang servis counter tuh bilang, Kejedek tak, Mas. percuma Pak kalau Bapak upgrade yang apapun, karena kan otaknya masih otak lama katanya. Kalau otak lama ya otomatis kemampuannya masih mah itulah, walaupun ditambah Memori tambah ya, apanya tambah Mas? memori, tambah ganti RAM dan lain sebagainya itu masih ini. Ya ujung-ujungnya harus beli laptop baru ya. Akhirnya nodong adik bungsu ngambil laptop dia yang nggak bisa ya 2019 itu ya. Nah ini kayaknya udah mau 5 tahun tuh laptop yang saya pakai sekarang tuh kayak mau diganti baru lagi gitu. Udah mulai Windows berat, ya. apa? Udah beberapa aplikasi kadang udah berat juga. Ini misalnya kalau dipakai anak main Roblox ya habis itu nggak bisa record Zoom-nya gitu sana. Situ ya Bapak Ibu ya. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan ya, udah 9.40. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Ya, Eh, di awal dengan mungkin tidak ada pertanyaan. Itu Tidak, kunci ya. dong. Karena udah capek ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ada sambilan juga Ibu Marloli sambilan memeriksa sebagai fasilitator. Kita ada 2 nih fasilitator yang bertugas ini, Bu Marloli dan Bu Indra ya. Sedangkan saya dikandangkan ya, entah apa salah saya gitu. Master jasa. Iya. istirahat. Salahnya mulai hilang jejak-jejak kegantengannya, jadi mulai Oh, gitu ya. geser. Itu ya, Iya, Bu Aja bagaimana? Pak Teddy, Oke. sedikit juga. Nah, kebetulan kan yang di sini kan teman-teman semua nih kan kalau bisa ya ClassPoint itu kan bisa diinstal tuh, classpoint.io itu. Dan dia kan tidak berbayar. Yang tidak berbayar ini tidak bisa ini aja, audio sama video. Yang lainnya bisa dipakai. Kemudian di sini juga dia sudah kombinasi dengan AI, kita bisa bikin soal, generate soal. Jadi kita langsung bisa browsing di situ. Kalau mau bikin soal, tinggal tuliskan aja soal apa yang mau diminta, seperti yang kita praktekkan dulu. Jadi itulah kegunaannya, Pinter. enaknya di kelas gitu loh. AI Oke, Pak saya di Teddy, WA udah selesai. habis, Bu. Masa gratisnya. Ya, AI juga sekarang kayaknya dibatasi ya, dibatasi. Iya, Pak. Ya. Saya sudah dibatasi untuk WA, Pak. Yang gratis. Nah, Nggak bisa lagi. ya memang begitulah. Sama juga teknologi itu dibatasi. Ya, bayar doang katanya kan. Untuk Artinya kalau saya pribadi saya nggak terlalu suka AI ya, nggak terlalu, terutama untuk menulis karena apa istilah itu imajinasi itu tidak bisa dirobotkan ya, karena kalau AI itu lebih mengarah pada kata-kata yang sudah ada di internet gitu ya, Teks. dirangkainya. Daripada saat Book lah, ya. imajinasi, ya istilahnya kalau imajinasi itu nggak terkadang belum ada di internet situ ya. Itu Bapak Ibu ya untuk hari ini, malam ini ya. Sebelum kita akhiri, saya minta tutup dulu nih untuk kelas poinnya. Mau tutup dulu. Luar biasa ini ya. Kita minta closing statement dulu ya. Sengaja saya pakai kacamata untuk menyamarkan mata kantuk saya ya. Silakan Uni untuk closing statement untuk malam ini. Baiklah, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah hadir membersamai selama hampir 1 jam lebih ya. Di akhir pertemuan ini saya cuma ingin menyampaikan, kitalah yang akan menyebarkan hikmah mutiara-mutiara yang tersembunyi dalam berbagai kisah. Itu adalah tugas kita. Karena kita adalah penulis dan motivator. Itu ada dua hal penting yang menjadi beban di pundak kita. Jadi jangan pernah berkata lelah, jangan pernah menyerah, apalagi untuk berbagi hikmah. Karena kita adalah sebagai sumber-sumber yang akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus dengan ini. Luar biasa ya. Sosok yang menginspirasi. Terima kasih Ibu Evi. Oke, terima kasih untuk semuanya. malam ini. Terima kasih. Luar biasa, pas poin baru dan pertama bagi rekan-rekan. Materinya keren.
Iya, Ren Visit akan menjadi Ibu, bahan thank kita untuk you. mengajar, bahan saya untuk mengajar para guru, ya itu luar biasa ya. Boleh nanti kita ambil kelas webinarnya khusus untuk pemateri kelas poinnya. Dan nanti dulu Bapak Ibu ya pastikan mengupgrade Windows-nya. Jika tidak bisa mengupgrade Windows, berarti harus mengupgrade. Diulang-ulang yang itu ya. Ya itu namanya juga trainer itu harus siap ya Ya, bekerja ya, oke. siap Oke. semuanya ya. Makanya Siap. makanya sekarang itu jangan gratisan mulu gitu ya. Gampang mah. Minimal kita balik modal gitu ya. Jangan Oh gitu ya. uang modal terus gitu ya. Makanya untuk ke depan kita beberapa kali webinar lain sebagainya kita memang akan berbayar gitu ya. Mengapa? Disitulah kita bisa menghargai para trainer, ya para narasumber, kemudian yang hadir pun sedikit, walaupun 10 orang, 12 orang, tetapi ya orang benar-benar niat mau belajar. Itu yang kita ambil di sana ya. Biarlah yang lain gratis-gratisan, tapi kita tetap konsisten dengan berbayar. Kenapa? Ya, karena ya, jangan membiasakan hal yang negatif, free terus ya. Kita harus membiasakan masyarakat Indonesia itu menghargai daya cipta rekan yang lainnya. Malam yang luar biasa, bukan 1 jam, ini kita hampir 2 jam loh, ya 1 jam 46 menit. Karena kelas poin nggak terasa, ya. Apalagi yang nggak terasa itu pada saat nanya-nanya, kenapa nggak bisa, nggak ada suaranya. Ternyata memang nggak ada suara karena akun UNEP belum pro gitu ya. Akunku udah pro loh. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Pro loh. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin keluar ya. Semoga bisa berjumpa kembali di kegiatan selanjutnya. Diberikan Malam besok, kesehatan Mas. bersama. Enggak, kita habis Bu Melisa. Kita ketemu lagi di Tebet ya. Tebet. Bagi rekan-rekan Kita yang ketemu ikut di Tebet, daring ya, ikut daring saya Jakarta. usahakan juga akan buka Zoom meeting pada saat di hari kegiatan. Jadi teman-teman yang ikut kelas daring tetap bisa mengikuti materi-materi penting dari para trainer PPMN. Siap. Bye-bye. Baik. Ya, terima Kasih. kasih. Assalamualaikum. Om bahagia. Salam bahagia. Om Bambang bahagia enggak? Jangan lupa Oh bahagia. iya, bahagia terus. Jangan lupa Itu bahagia harus ya. bahagia. Iya, Salam sama Tante Walaupun Kunti di banjir. belakang ya. asing Mbak. Hati-hati Izin, pulangnya. Nginep, izin nginep, titip ya. nginep. Gak ada hantu batu kan? Di situ banyak ini Bu Melisa, banyak pohon pinus. Nah, pohon pinus itu tempatnya makhluk-makhluk halus itu. Wah, Oke, saya tutup end meeting ya. Ya, Saya ya, meeting iya, ya. iya, iya, iya. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus